Hai, halo bro, kembali lagi ke episode selanjutnya di Uruguay. Kali ini kita akan coba membahas tentang sepak bola yang ada di Uruguay. Kita beri judul episode ini adalah Uruguay, The Sleeping Giant from South America, atau raksasa tertidur dari Amerika Selatan. Seperti kita ketahui, sepak bola di Uruguay jelas merupakan olahraga paling populer di Uruguay, di mana Uruguay kalau di catatannya itu pernah menjuarai 2 Olimpiade dan juga 2 Piala Dunia awal. Nah, kita coba bedah dari awal sejarahnya dulu ya, di mana olahraga sepak bola ini diperkenalkan oleh imigran dan juga ekspatriat dari mana? Kalau tidak dari Inggris, ya dari mana lagi? Kalau enggak dari tetaplah sepak bola diperkenalkan beberapa kali di negara-negara baru gitu oleh orang Inggris. Nah, ini peran dari ekspatriat dan imigran Inggris yang memperkenalkan sepak bola ke Uruguay pada abad ke-19. Di mana beberapa referensi pernah menyebutkan bahwa permainan ini telah diperkenalkan pada tahun 1880 di sekolah menengah Inggris oleh namanya Henry Castle Eyre, di mana ia lahir di Bedminster pada Maret 1892, dan tercatat pertandingan sepak bola pertama yang ada di Uruguay dimainkan pada tahun 1881 antara klub Inggris ya, itu namanya Rowing Club Montevideo. Ini salah satu klub dayung di mana mereka sendiri didirikan 1874, dan juga klub kriket Montevideo yang didirikan pada tahun 1891. Nah, dia tercatat pertandingan pertama sepak bola atau ya bola tendang itu di tahun 1881 di Montevideo. Kemudian ada juga nama klub namanya Albion FC. Ini didirikan di Montevideo pada tahun 1891 dan menjadi klub sepak bola pertama di Uruguay. Lalu untuk asosiasi sepak bolanya sendiri itu namanya AUF atau Association Uruguaya de Football. Ini merupakan badan pengelola sepak bola Uruguay yang didirikan pada tahun 1900. Nah, ini ceritanya di balik pendirian si AUF ini ya. Itu pada tahun 1900 yang tadi Albion FC ini mengirimkan undangan ke satu klub kriket kereta api Uruguay Tengah atau CCC apa gitu. Nah, kemudian mengirimkan undangan juga ke klub Atletik Uruguay, mengirimkan juga undangan ke klub Fußball Deutscher atau ya klub sepak bola Jerman lah ya. Nah, di mana keempat tim ini atau ya keempat klub ini mendirikan dan bersepakat untuk membuat namanya Association Uruguaya del Football. Nah, didirikanlah federasi utama di Uruguay pada tahun 1900 atas inisiasi dari 4 klub tersebut. Lalu mulai berafiliasi dengan FIFA pada tahun 1923 dan juga merupakan anggota pendiri dari CONMEBOL atau Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan. Lalu ditambah juga adanya tour gitu ya, tour klub sepak bola Inggris ke wilayah Amerika Selatan yang juga berkontribusi sebagai penyebaran sepak bola dan juga perkembangan sepak bola di Uruguay pada tahun-tahun mereka pertama di abad ke-20. Klub pertama yang melakukan tour adalah Southampton pada tahun 1904, lalu diikuti beberapa klub dari Skotlandia dan juga datang juga pernah Chelsea di tahun 1929 dan menjadi tim terakhir yang melakukan tour ke Amerika Selatan. Di mana tim-tim Inggris ini dianggap salah satu yang terbaik lah ya di dunia pada saat itu, dan juga beberapa di antaranya menjadi inspirasi untuk mendirikan klub sepak bola di Uruguay. Nah, jadi influence mereka datang ternyata wah asik nih permainan, ya udah kita bikin aja nih klub yang secara langsung terinspirasi dari tur klub-klub Inggris ke wilayah Amerika Selatan. Nah, kemudian untuk yang pertama atau ya awal-awal klub yang didirikan di Uruguay ini tidak lain tidak bukan dari perusahaan-perusahaan Inggris, di mana kebanyakan berada di bidang konstruksi rel kereta api karena pembangunan pada saat itu hanya melewati rel kereta api. Nah, jadi untuk berkumpul dan berserikat apa ya dalam mendirikan klub sepak bola. Nah, ada nih namanya CURCC ya tadi. Nah, ini kalau dipanjangin sebagai Central Uruguay Railway Company lah gitu ya. Jadi perusahaan rel kereta api Uruguay Tengah lah. Dan juga tadi Albion FC yang itu dibuat oleh imigran Inggris di Uruguay.
Meskipun pertandingan pertama yang pernah dicatat oleh tim Uruguay ini dimainkan pada tanggal 16 Mei 1921 melawan Argentina, pertandingan ini sebenarnya tidak dianggap sebagai pertandingan resmi karena pertandingan tersebut tidak diselenggarakan oleh tadi AUF melainkan oleh Albion FC, di mana orang-orang Albion FC ini menganggap sebagai representasi dari orang-orang Uruguay. Nah, makanya secara tidak langsung pertandingan pertama mungkin tidak tercatat di tadi 1901 tersebut. Nah, di mana tadi Albion FC ini yang disinyalir sebagai tim nasional itu dihuni oleh beberapa pemain dari klub nasional. Lalu pertandingan yang tadi sebagai resmi pertama sebenarnya diadakan di tempat yang sama pada tahun 1902 atau 1 tahun setelahnya. Nah, lawannya pun sama Argentina, di mana Argentina menang dengan Uruguay dengan skor 6-0. Lalu pada tahun atau loncat berapa belas tahun kemudian, Uruguay memainkan lebih dari 30 pertandingan dan semuanya menang kecuali melawan Argentina. Itulah bibit-bibit permusuhan antara Uruguay dan Argentina nih nantinya. Lalu tahun 1924 tim Uruguay atau tim nasional Uruguay ini melakukan perjalanan ke Paris untuk menjadi tim Amerika Selatan pertama yang berkompetisi di Olimpiade. Di mana pada kesempatan mereka pertama ini 1924 mereka berhasil mengalahkan Swiss di final dengan skor 3-0 dan merebut medali emas pertama mereka di 1924. Loncat 4 tahun kemudian di Olimpiade 1928 di Amsterdam, mereka sama berhasil juga mengalahkan Argentina atau rival abadinya gitu ya, dengan merebut medali emas keduanya di 1928 di Olimpiade Amsterdam, Belanda. Lalu setelah 1928, 2 tahun kemudian tim Uruguay ini berhasil mencatatkan dirinya dalam rekor lagi karena dia berhasil memenangkan Piala Dunia 1930 di mana dia menjadi tuan rumah sekaligus mengalahkan rival abadinya lagi Argentina, dan itu menjadi gelar FIFA pertama dari Uruguay. Nah, lalu untuk Piala Dunia edisi selanjutnya di 1934 adanya penolakan dari beberapa tim Eropa untuk berpartisipasi di Piala Dunia pertama pada tahun 1930, maka Asosiasi Sepak Bola Uruguay mendesak atau membalas nih di tahun 1934 yang harusnya mereka mengikuti di Italia, mereka tidak mengirimkan ke Italia karena dia balas dendam 30 di 1930 tidak ada klub-klub Eropa, dan di 1934 ya udah kalau misalnya dia ada Piala Dunia di Eropa, orang-orang Amerika Selatan dia tidak mau. Nah, untuk di 1938 pun sama, jadi 1934 dan 1938 Uruguay masih memboikot, tidak mengirimkan tim nasionalnya ke Piala Dunia 2 edisi Piala Dunia. Kemudian loncat nih ke 1950 di mana Piala Dunia diselenggarakan kembali ke Amerika Selatan, itu di Brazil tepatnya, dan mereka mulai menunjukkan tajinya kembali di mana mereka melaju ke final dan mengalahkan tuan rumah Brazil dalam salah satu Piala Dunia terbaik di FIFA, di mana mereka mengalahkan Brazil di kandang angkernya Brazil di Maracanã. Nah, itulah dia menggenapi juara Piala Dunia keduanya di 1950, itu Uruguay. Oke, periode selanjutnya di tahun 54 atau di edisi selanjutnya Piala Dunia, mereka hanya berhasil finish di posisi keempat dan mungkin tenggelam setelah edisi Piala Dunia 1954. Mereka mulai tenggelam hingga di tahun 70-an, di mana dominasi kemudian gaya permainan beberapa pemain itu tidak ada yang berkembang dan tidak bisa lagi berbicara di dunia sepak bola hingga tahun 70-an. Nah, di mana tim nasional Uruguay sebenarnya mereka pernah atau sering meraih juara di Copa America atau setingkat regional ya. Untuk di Piala Dunia mereka tidak ada prestasi di sisi dunia, tapi di regional mereka berhasil mengoleksi 15 gelar piala atau Copa America. Lalu terakhir mereka juga sempat menjuarai namanya Mundialito di tahun 1980, di mana ini merupakan sebuah kompetisi di Montevideo untuk semua negara-negara yang pernah menjuarai Piala Dunia. Nah, dia tahun 1980. Lalu loncat lagi begitu jauh karena jenjang waktu di 1980 hingga muncul kembali nih Uruguay sebagai kekuatan sepak bola itu hadir di tahun 2010, di mana generasi sepak bola baru yang dipimpin oleh Luis Suarez, kemudian Diego Forlan, Edinson Cavani ini membentuk tim yang dianggap sebagai tim terbaik Uruguay dalam 4 dekade terakhir. Nah, ini sempat mencuri perhatian dunia internasional lagi, di mana mereka sempat finish posisi keempat di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Kemudian untuk stadion yang sering dipakai sebagai home di Uruguay itu mereka rata-rata memakai Estadio Centenario di Montevideo.
catatan juara sudah saya sampaikan tadi, mereka berhasil menjuarai 2 kali Piala Dunia di 1930 dan 1950, lalu menjuarai Olimpiade di 2 kali kesempatan di tahun 1924 dan 1928. Untuk Copa America mereka berhasil menjuarai 15 kali. Lalu untuk pemain yang terkenal di tim nasional Uruguay itu tercatat ada Luis Suarez, Edinson Cavani, Diego Forlán, Héctor Scaroni, Angel Romano, Oscar Niguez, Sebastián Abreu, Enzo Francescoli, Alvaro Recoba, Ruben Sosa, Diego Godin, Diego Lugano, Fernando Muslera, Fabio Carini, Matias Cecchino, Federico Valverde, Marcelo Zalayeta, dan juga Daniel Fonseca, dan beberapa pemain yang belum saya masukkan ke list ini. Untuk caps terbanyaknya masih dipegang oleh Diego Godin dengan 161 caps, lalu Luis Suarez yang masih aktif bermain dengan 138 caps, lalu ada Edinson Cavani dengan 136 caps. Untuk gol terbanyaknya masih dikoreksi oleh Luis Suarez dengan 68 gol, lalu disusul Edinson Cavani dengan 58 gol, dan terakhir ada Diego Forlán. Untuk rival internasionalnya sudah jelas, saya sudah menceritakan tadi, apalagi kalau bukan Argentina, karena Uruguay ini memiliki persaingan lama dengan Argentina sejak 1900-an hingga terakhir, di mana mereka yang paling terkesan atau yang paling tercatat oleh dunia ya pasti pada saat mengalahkan di final Piala Dunia pertama di tahun 1930, dan juga Uruguay pernah mengalahkan dia di Copa America 1987, di mana mereka mengalahkan Argentina juga di final dan memenangkan gelar ke-13 mereka. Lalu rival internasional lainnya adalah Brazil, di mana pada final Piala Dunia 1950 dia Uruguay mengalahkan Brazil di muka tuan rumah atau di muka pendukungnya sendiri gitu ya, di Maracanã di Rio de Janeiro. Kemudian di Copa America tahun 95 juga Uruguay mengalahkan Brazil untuk merebut Copa America ke-14 mereka. Selain itu ada juga rival internasionalnya yang mungkin jarang disebut gitu ya, itu mereka memiliki rival dengan Australia. Kenapa? Karena selain clash mereka di Piala Konfederasi 2001 di mana Uruguay dan Australia ini saling berhadapan, mereka juga sering menghadapi playoff penyisihan Piala Dunia. Jadi biasanya tuh si Uruguay itu menempati posisi 5, di mana posisi 5 itu harus menghadapi playoff dulu dengan Australia yang menempati posisi pertama di Oceania. Nah, itu biasanya mereka sering bertemu dan biasanya sih Australia yang kalah. Nah, ada juga catatan di mana Piala Konfederasi tahun 2013 di mana Uruguay dan Australia ini bertemu lagi, dan kali ini Australia menang dengan kemenangan 1-0. Nah, itulah 3 rival internasional dari Uruguay. Lanjut ke jersey yang dipakai oleh Uruguay. Nah, jersey Uruguay sendiri di antara tahun 1901 sampai 1910 ini Uruguay mengenakan berbagai macam jersey baik warna ataupun model gitu ya. Hanya saja seragam pertama yang dipakai oleh Albion FC itu pada debut pertama tidak resminya melawan Argentina itu pada tahun 1901 mereka memakai warna tadi hijau gitu ya, hijau dan biru lah ya. Kemudian disusul dengan berbagai macam jersey, antara lain pernah juga memakai warna hijau, kemudian memakai bendera Artigas atau biru putih biru yang dengan ada merah, dan juga terakhir atau sebelum diresmikan jersey secara permanen itu oleh Ricardo Lebas itu mengusulkan bahwa Uruguay harusnya sih mengenakan jersey berwarna biru muda sebagai penghormatan atas kemenangan River Plate atas alumni. Nah, ini klub Uruguay lah ya. Kemudian hal ini kemudian disetujui oleh Presiden Asosiasi Sepak Bola Uruguay yaitu Hector Gomes, di mana jersey biru muda atau yang sering disebut sebagai Celeste itu mulai dipakai dan mulai debutnya pada event Copa Lipton melawan Argentina pada 15 Agustus 1910, di mana Uruguay menang 3-1. Lalu sempat juga memakai seragam merah yang digunakan pada beberapa seragam away dan juga pernah dipakai pada Copa 1935. Hanya saja jersey berwarna merah ini jarang dipakai lagi karena mungkin dianggap sial mungkin. Kemudian Uruguay mungkin mengganti warna bandangnya itu menjadi warna putih. Nah, untuk yang unik lagi, lambang dari federasi atau lambang Uruguay sendiri itu memiliki keunikan di mana mereka mengenakan 4 bintang di jersey-nya atau 4 bintang di atas logo federasinya. Nah, ini melambangkan apa? Hal unik ini adalah unik dalam hal sepak bola karena 2 bintang ini mewakili kemenangan mereka di Olimpiade 1924 dan 28, dan 2 lagi adalah kemenangan di Piala Dunia. Karena kenapa? Karena pada saat sebelum adanya Piala Dunia itu event terbesar sepak bola itu adalah Olimpiade, sehingga mereka menganggap 4 bintang ini mereka layak gunakan karena 2 event tersebut adalah event tertinggi pada dunia sepak bola pada saat itu. Nah, itulah uniknya lambang yang ada di atas logo federasi
versi Uruguay. Oke, untuk julukannya sendiri adalah ada dua sih julukannya. Pertama itu adalah La Celeste atau The Sky Blue atau biru langit karena sesuai dengan jersinya, dan juga The Los Charuas atau The Charuas, di mana Uruguay ditempati oleh anak-anak atau suku asli dari orang-orang Charuas dan juga orang Guarani. Itulah tentang tim nasional Uruguay. Oke, setelah tadi kita membahas tentang tim nasional Uruguay, sekarang kita akan membahas tentang sistem liga dan kompetisi yang ada di Uruguay. Di mana kejuaraan pertama dari divisi Primera Uruguay ini dimainkan pada tahun 1900, di mana sejak turnamen tersebut hingga nanti di 2017 ada sekitar 114 kejuaraan Liga Uruguay yang dimainkan. Di mana dari tahun 1900 hingga 1931 itu dimainkan secara amatir, kemudian pada tahun 1932 sampai sekarang itu dilakukan secara profesional. Nah, divisi Primera Uruguay sendiri tadi di tahun 1900, di mana antara tahun 1923 sampai 1925 ini sempat terjadi perpecahan atau dualisme lah ya antara tadi Federación Uruguay de Football dengan asosiasi resminya atau AUF. Nah, di mana setelah pemerintah Uruguay ini memaksakan pembubaran dari FUF, dan juga pada tahun 1926 Dewan Sementara atau disebut dengan Consejo Provisorio itu menyelenggarakan kejuaraan yang menyatukan kedua organisasi tersebut. Nah, kemudian Peñarol ini menjadi pemegang atau pemenang Serie A pada turnamen di tahun tersebut. Yang demikian juga di AUF, dan juga AUF ini tidak diakui oleh FIFA dan menjadi kontroversi nih gelar yang dimenangkan oleh Peñarol pada tahun sebelumnya apakah dianggap atau tidak. Nah, gitu. Kemudian catatan di tahun 1930 hingga 1975 klub nasional. Nah, klub nasional atau Peñarol ini memenangkan tiap tahun gelaran liga. Nah, dia sering bergantian lah ya untuk memenangkan gelaran liga, di mana rekor ini akhirnya sempat dipatahkan oleh Defensor Montevideo itu pada tahun 1976. Nah, selain nasional dan Peñarol itu nggak ada lagi nih klub yang meraih gelar secara berturut-turut. Ini dikuasai oleh dua klub tersebut. Oke, setelah tahun 1994 kompetisi sempat dibagi menjadi dua tahap seperti layaknya di liga-liga di Amerika Selatan. Itu ada Torneo Apertura dan juga Torneo Clausura atau liga pembuka dan juga liga penutup. Ini biasanya dilakukan di awal tahun sampai tengah tahun dan tengah tahun hingga akhir tahun, di mana pertandingan ini ada final juga nanti di akhirnya, dan siapa yang berhak memenangkan dari Serie A atau divisi Primera di Uruguay. Kemudian pada tahun 2005 Liga mulai memainkan seperti musim Eropa, tidak ada Clausura, tidak ada Apertura, jadi sama lah sama kayak di Eropa, jadi full di 30 atau di 34 pertandingan, dimana hal itu mungkin kurang cocok gitu ya dengan iklim dari Amerika Latin, dan mereka sempat lagi mengembalikan lagi dari awalnya Apertura Clausura ke Eropa dan menjadi lagi Apertura dan Clausura pada tahun 2008-2009. Nah, kemudian ini terus berlangsung hingga sekarang dan mulai lagi dengan sistem tahun kalender penuh pada tahun 2017. Oke, untuk piramida liga di Uruguay sendiri itu terdiri dari 4 kasta, di mana kasta tertinggi itu ditempati oleh Primera División, itu terdiri dari 16 klub. Lalu di kasta keduanya itu ada Segunda División, diwakili oleh 14 klub. Turun lagi ke bawah di kasta ketiga ada Primera División Amateur, itu diisi oleh 24 klub, dan kasta terakhir ada Segunda División Amateur Metropolitana atau setingkat kota lah ya, itu hanya sekitar 13 klub dari masing-masing departemen. Lalu untuk sepak bola yang paling sukses di Uruguay ini tercatat ada Peñarol atau CURCC. Nah, CURCC ini kan tadi ya Central Uruguay Railway Corporation lah itu ya. Nah, ini sebanyak 46 kali plus 5 kali, di mana 46 kali ini tercatat sebagai Peñarol dan tadi CURCC itu 5 kali. Jadi kalau di total sekitar 51. Nah, sedangkan yang keduanya itu dimenangkan oleh klub nasional dengan 49 kali. Nah, ini masih kontroversi nih antara Peñarol dan juga nasional, karena apakah diakui atau tidaknya gelar dari CURCC pada saat sebelum bergabung menjadi Peñarol. Lalu untuk gol terbanyaknya dipegang oleh Fernando Morena dengan 230 gol. Untuk kompetisi selain divisi Primera itu ada namanya El País Cup atau ya semacam kopanya lah ya, Copa dari Uruguay atau kompetisi di luar liga resmi.
Oke, seperti biasa saya akan membahas apa aja sih atau klub apa saja sih yang berlaga di divisi Primera Uruguay. Nah, untuk listnya sendiri jangan kaget karena banyak sekali klub-klub yang berasal dari kota Montevideo. Seperti biasa saya akan coba menjelaskan klub apa saja, dari kota mana, stadionnya apa, julukannya apa, dan pemain terkenalnya dari milik klub tersebut. Dari Boston River. Nah, Boston River ini berasal dari kota Montevideo, memiliki stadion di Campeones Olímpicos. Julukannya El Boston atau Verde Rojo. Verde artinya hijau, Rojo artinya merah. Jadi hijau dan merah sesuai dengan jersey-nya. Pemain terkenalnya ada Gonzalo Mastriani, Maximiliano Cayorda, Sebastian Abreu, Jonathan Ureta Vizcaya, lalu ada Ruben Betancourt. Lanjut ke klub Atletico Cerro, ini sama berbasis di Montevideo, memiliki stadion di Luis Troccoli. Julukannya adalah Villeros dan Albi Celestes. Nah, Albi adalah putih, Celestes adalah biru. Jadi biru dan putih sesuai dengan jersey-nya. Pemain terkenalnya ada Diego Godin, Rodrigo Mora, Waldemar Victorino, Bruno Piñatares, dan Guillermo Almada. Lanjut ke Cerro Largo. Cerro Largo ini memiliki basis di kota Melo, memiliki stadion di Antonio Ubia. Kemudian julukannya ada Arhan. Kemudian untuk pemain terkenalnya ada Santiago Vieira, Javier Mendes, dan Juan Acosta. Lanjut ke klub Danubio. Ini berbasis sama di Montevideo lagi. Memiliki stadion di Jardines del Hipódromo. Memiliki julukan La Franja atau bergaris miring lah, atau Los de la Curva. Untuk pemain terkenalnya ada Alvaro Recoba, Ruben Sosa, Marcelo Zelaieta, Xavier Cevanton, dan Walter Gargay. Lanjut ke Defensor Sporting Montevideo. Jelas mereka dari Montevideo, memiliki stadion di Luis Mancini. Lalu untuk julukannya El Violeta atau berwarna ungu sesuai dengan jersey-nya. Untuk pemain terkenalnya ada Diego Jaume, Diego Ferreira, Jonathan Irazabal, dan Martin Cesares. Lanjut ke Deportivo Maldonado, berkandang di Maldonado. Lalu untuk stadionnya ada Domingo atau Burgueño Miguel. Lalu julukannya ada El Depor atau Verde Rojo. Verde hijau, Rojo merah. Sama seperti jersey-nya, hijau dan merah. Pemain yang terkenalnya ada Mosquito, Jonathan Hayeri, Martin Campaña, Jeremy Morulli, dan Christian Gonzalez yang pernah bermain di Liga Indonesia. Lanjut ke Centro Atlético Phoenix. Itu sama berbasis di kota Montevideo, memiliki stadion di Parque Capuro. Memiliki julukan Albi Violetas, Albi putih, Violetas ungu, sesuai dengan jersey-nya putih dan ungu, atau LAV atau si burung, karena lambangnya itu burung. Lalu pemain terkenalnya ada Matias Almeida, Lucas Cavaini, Walter Ota, dan Manuel Ugarte. Lanjut ada klub yang cukup unik, ini namanya Liverpool FC Montevideo. Itu berbasis di Montevideo, tapi bukan di Liverpool. Mungkin sedikit terinspirasi dari Liverpool. Memiliki stadion di Belvedere.
Kemudian untuk julukannya adalah Negri Azules. Nah, Negri itu ada hitam, Azules itu biru muda. Jadi biru muda dan hitam. Atau julukan lainnya adalah Los Negros de la Cuchilla. Untuk pemain terkenalnya ada Carlos Bueno, Carlos Rodi Núñez, Diego Aguirre, Sebastián Soria, dan Jorge Fusilli. Lanjut ke klub Sportivo Miramar Misiones. Sama di Montevideo juga, memiliki stadion di Parque Luis Mendes Viana. Julukannya adalah Mono atau Mil Rayitas. Pemain terkenalnya ada Alvaro Pereira, Walter Pandiani, Aníbal Ruiz, Nicolas Raimondi, Alejandro Curbelo. Lanjut ke Montevideo Wanderers. Ini sama seperti namanya, pasti berbasis di Montevideo. Memiliki stadion di Parque Alfredo Victor Vieira. Memiliki julukan Bohemios atau The Bohemians atau Vagabundos. Untuk pemain terkenalnya ada Fernando Muslera, Obdulio Varela, Mauro Camoranesi, Enzo Francescoli, Oscar Tabares, dan Sebastian Eguren. Lanjut ke klub D Nacional. Nah, salah satu ini ya yang terbaik lah, klub terbaik di Uruguay. Berbasis di Montevideo, memiliki stadion di Gran Parque Central. Julukannya Bolso atau Los Tricolores karena memiliki 3 warna, biru, merah, dan putih. Pemain yang terkenalnya ada Emilio Alvarez, Hector Scaroni, Atilio Garcia, Gustavo Muno, Luis Suarez, Alvaro Recoba, Andrés de Alessandro, Diego Godin, dan Sebastian Coates. Lalu klub terbaik juga di Uruguay, ini adalah klub Peñarol. Ini berbasis sama di Montevideo, memiliki stadion di Campeón del Siglo. Untuk julukan dari Peñarol sendiri adalah Decano atau Dekan karena salah satu klub tertua, dan julukan lainnya adalah Auri Negros. Auri itu artinya gold atau kuning, dan juga Negros atau hitam. Jadi sesuai dengan jersey mereka berwarna kuning dan hitam. Pemain terkenalnya ada Nestor Gonzalez, Alberto Spencer, Oscar Miguez, Diego Forlan, Santiago Solari, Federico Valverde, Abel Hernandez, Maxi Rodriguez, dan Darwin Núñez. Lalu untuk klub Atletico Progreso sama memiliki basis di kota Montevideo. Kemudian untuk stadionnya di Abraham Palladino. Julukannya adalah Gauchos del Pantanoso atau Los de la Teja. Pemain terkenalnya ada Cesar Vega, Gonzalo Castillo, dan Dario La Rosa. Lanjut lagi ke ini 3 klub atau 4 klub terakhir ini basisnya di Montevideo. Ada Racing Club de Montevideo, memiliki stadion di Osvaldo Roberto. Julukannya adalah Escuelita. Kemudian julukan lainnya adalah Racingwistas. Kemudian untuk pemain terkenalnya ada Julio Morales, Massimiliano Pereira, Ruben Sosa, Juan Hofberg, Santos Iriarte. Lalu ada Rampla Juniors, itu sama dari Montevideo, bermarkas di Olimpico. Julukannya adalah Pica Piedras dan Frigis. Lalu pemain terbaiknya ada Jose Maria Pires, Carlos Rodrigo Núñez, Alvaro Fernandez, Fernando Canapkis, dan Angel Labruna. Dan terakhir ada klub Atletico River Plate Montevideo. Ya, itu jelas lah. Nah, dari Montevideo memiliki stadion di Parque Federico Omar Cerolli. Julukannya adalah Darceneros. Pemain yang terkenalnya adalah Gustavo Poyet, Waldemar Victorino, Martin Rivas, Diego Aguirre, dan Maximiliano Pereira. Itulah semua klub yang berkompetisi di divisi Primera Uruguay. Oke, lanjut ke derby apa aja sih yang ada di Uruguay. Nah, saya mencatat beberapa derby yang ada di klub-klub Uruguay ini. Yang pertama ada Clásico del Fútbol Uruguayo atau derby sepak bola Uruguay. Ini antara klub nasional de football dan juga klub Atletico Peñarol. Yang jelas lah ini
merupakan derby nasionalnya yang memperebutkan siapa yang paling berkuasa di Liga Uruguay. El Clasico del Prado ini mempertemukan para Nacional versus Defensor Sporting. Nah, di mana Nacional merupakan kekuatan tradisional Uruguay dan Defensor Sporting yang sama-sama berbasis di Montevideo tapi memperebutkan kebanggaan dari kota Montevideo. Ada lagi catatan lainnya, El Clasico del Cerro ini mempertemukan antara Cerro dan Rampla Juniors. Nah, ini memperebutkan satu wilayah di wilayah Montevideo di Cerro dan juga wilayah Rampla yang siapa yang berhak menguasai wilayah Via del Cerro. Itulah El Clasico del Cerro. Lalu ada Clasico del Sur, ini mempertemukan antara Liverpool melawan Bella Vista. Ini yang memperebutkan siapa yang paling berkuasa di wilayah Montevideo juga, hanya saja lebih ke siapa yang mewakili kelas-kelas pekerja dan juga kelas-kelas pekerja juga di wilayah selatan dan juga utara. Yang terakhir ada Clasico del Pantanoso yang mempertemukan Phoenix melawan River Plate, di mana Clasico del Pantanoso ini memperebutkan siapa yang paling bersaing di wilayah La Teja. Itulah beberapa derby yang ada di Liga atau sepak bola Uruguay. Itulah akhir perjalanan kita ke negara Uruguay kali ini, dengan sejarah negara yang beragam dan cukup berwarna dari masa semenjak zaman kolonial Spanyol, di mana hingga Uruguay hingga menjadi negara merdeka yang mengakibatkan terbukanya dunia baru di Amerika Selatan. Entah gejolak politik yang melahirkan keberagaman dan juga keceriaan masyarakatnya hingga saat ini menjadi negara yang tingkat ekonomi sejahtera dan juga stabil di sisi politik, di mana dia juga mewarnai perjalanan negara ini dari masa ke masa. Dalam hal sepak bola, tim nasionalnya mencatatkan hasil yang sangat baik di Olimpiade yang merupakan turnamen paling tertinggi di tahun 1920-an, di mana mereka mengantongi 2 medali emas dan juga Piala Dunia awal di tahun 1930 dan juga 1950 dengan mengejutkan dunia dalam meraih Piala Dunia tersebut. Di mana para pemain sepak bola legendaris yang selalu menghiasi sepak bola di dunia saat itu seperti Enzo Francescoli, Alvaro Recoba, Marcelo Zalieta dan juga hingga sekarang Federico Valverde. Sekian jalan-jalan kita kali ini. Kita jumpa lagi di wilayah dan negara lainnya dengan cerita yang menarik. Saya Samrok, terima kasih sudah menyaksikan Prompedia with Samrok episode Uruguay kali ini. Thank you. Oke, inilah pengumuman dari pemenang episode Uruguay kali ini. Untuk pemenangnya adalah ini. Nah, silakan menghubungi DM saya atau DM Pro. Selamat telah menjawab dengan betul, benar, dan lengkap. Selamat.